وإذا مرضت فهو يشفين. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat sekalian, para calon tamu-tamu Allah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan terlimpahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sangat wajar dan pantas jika kita selalu sikapi dengan rasa syukur yang mendalam. Lidah senantiasa kita basahi dengan menyanjung, mengagungkan, membesarkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sementara amal dan perbuatan kita, tindakan kita senantiasa berusaha mengikuti dan menyelaraskan petunjuk Al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai salah satu wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin dan hadirat sekalian, para calon tamu-tamu Allah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama beberapa jam ke depan kita akan berada di Masjid Ali Rahman, Borongdasi, Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, untuk mengikuti pra manasik umroh pemberangkatan 10 Desember 2022. Dan juga di tengah-tengah kita ada beberapa orang yang hadir pemberangkatan 2023, dan juga ada beberapa yang baru rencana akan ikut bergabung di Al-Mukarramah Tour and Travel atau PT Pandrita Makkah Al-Mukarramah. Namun wabil khusus kepada jamaah pemberangkatan 10 Desember, bahwa di pramanasik ini insyaallah kita akan jelaskan apa itu sebenarnya hakikat hidup, tujuan hidup. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di permukaan bumi ini. Kemudian kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan harta oleh Allah. Bagaimana manajemen pemanfaatan harta dalam perspektif Islam? Karena banyak orang diberikan kesehatan, diberikan harta yang berlimpah, tapi tidak pernah pergi beribadah di Baitullah. Kenapa bisa seperti itu? Tentu ada yang menjadi faktor-faktor penghalang, ada alasannya. Maka oleh karena itu, kepada hadirin dan hadirat sekalian, setelah mengikuti materi ini, maka kita akan mengetahui yaitu apa sebenarnya tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di permukaan bumi ini. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang komitmen, istiqamah, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara pramanasik ini kami akan bersama dengan lago saya, yaitu Haji Rizwandi Kahar, sekaligus beliau juga sebagai mutawif, pembimbingnya kita selama berada nanti di perjalanan, bahkan sampai di Madinah, di Mekah, sampai kembali ke tanah air akan bersama-sama dengan kita. Uniknya bahwa mutawif atau pembimbing kita ini sama-sama kita berangkat dari Bulukumba. Di samping itu juga ada juga mutawif 2 orang saya persiapkan yang akan menyambut kita di Madinah. Yang satunya bernama Ustadz Abdurrahman, Haji Abdurrahman, dan yang satunya Ustadz Haji Ambuullah. Semuanya orang Bulukumba, orang Konjo atau orang Bugis, insyaallah. Ini uniknya ya. Biasanya kalau mutawifnya itu kita ketemu di Mekah atau di Madinah, di Jeddah.
Di bandara biasanya ketemu. Kalau kita sama-sama berangkat dari Bulukumba. Di sini uniknya, sehingga kita sudah kenal memang di sini, sudah akrab di sini. Baru kita melakukan musafir, perjalanan sama-sama. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka riliskan diri Anda dan tarik napas dalam-dalam. Perbaiki semua posisi duduknya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ada yang salah duduk, salah posisi. Iya. Tegakkan punggung kita. Tegakkan punggung. Jadi pada saat kita duduk tidak diperbolehkan seperti ini. Karena itu akan mempengaruhi tulang belakang. Mudah sakit pinggang, mudah sakit punggung. Tapi duduk tegak. Boleh duduk bersila, boleh duduk seperti orang yang tasyahud atau tahiyat. Kemudian tarik napas dalam-dalam. Tahan napasnya di perut. Keluarkan perlahan-lahan lewat mulut. Tahan di perut. Bayangkan energi jahat, energi tidak baik, energi negatif semuanya keluar lewat mulut. Maka pikiran kita akan lebih rileks, pikiran kita lebih enjoy, lebih santai. Hilangkan semua problem, hilangkan semua gundah gulana, hilangkan semua masalah-masalah yang ada di rumah dan di masyarakat. Kita fokus, kita konsentrasi mengikuti acara pramanasik pada hari ini. Apa tujuan manusia diciptakan? Bapak dan Ibu sekalian, maka mari kita ikuti video berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka semuanya mengabdi, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi sang pengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti pikiran kita, bukan mengikuti hawa nafsu kita, bukan mengikuti egoisme kita. Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini untuk menuruti apa yang menjadi keinginan dan juga kemauan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara manusia, mereka menyangka, mereka mengira bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini untuk makan, untuk minum, untuk memperturutkan hawa nafsunya, sehingga mereka berbuat semaunya, berbuat seenaknya. Mereka lupa kalau mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah, untuk menuruti petunjuk Allah, untuk mengikuti perintah Allah, mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita merenung sejenak Bapak Ibu sekalian. Kita fokus bagaimana perjalanan singkat kehidupan manusia. Akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah, hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun,
mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar, dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika kelak kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tangan, jika engkau sendiri di kelam basah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa berlaku. Bergegaslah bersikup, menangislah dalam pertobatan, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalanan berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini. Bapak dan Ibu sekalian, sungguh kehidupan kita di dunia ini adalah perjalanan yang sangat singkat. Baru beberapa puluh tahun yang lalu ibu kita melahirkan kita di dunia ini. Kemudian setelah itu kita memasuki masa balita, lalu menjadi anak-anak, menjadi remaja, lalu dewasa, menikah, berkeluarga, beranak, memiliki keturunan, lalu bercucu, dan perjalanan kita terus berlanjut sampai pada akhirnya kita akan mencapai yang namanya usia kakek dan nenek, di mana kita sudah mulai sakit-sakitan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan, kekuatan di awal kali yang kadang-kadang kita tidak pergunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan atau mewajibkan kita untuk beribadah kepadanya, kadang kita telantarkan kewajiban ini, kadang kita tinggalkan karena mengikuti hawa nafsu kita. Maka perjalanan kita yang sangat singkat ini, yang kita berada pada hari ini di dunia ini, kita akan tinggalkan. Kita akan menuju ke alam barzah dan ke alam kubur, akan membawa pundi-pundi amal yang telah pernah kita kerjakan. Maka bersegeralah bertobat, wahai saudara-saudariku sekalian. Beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kemaksiatan yang telah kita kerjakan di masa lalu kita. Bersihkan hati kita, teguhkan hati kita, luruskan niat kita, bahwa insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan sebuah perjalanan panjang menuju kepada Baitullah. Kokohkan, niatkan, dan luruskan niat kita, ikhlaskan betul-betul hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Umrah yang akan kita jalankan, di dalamnya tidak ada sum'ah, tidak ada riya, betul-betul karena semata-matakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala hal yang kita lakukan di dunia akan kita pertanggungjawabkan. Salah satunya adalah harta. Harta yang diberikan oleh Allah terbagi tiga, Bapak Ibu sekalian. Ada harta yang kita pakai, dikasih beli baju,
atau pakaian, dikasih bangun rumah, kasih beli mobil, kendaraan, perabot rumah tangga, itu akan hancur, akan binasa. Bahkan kadang harta itu meninggalkan sekejap mata. Baru-baru terjadi di Kecamatan Kindan, di salah satu desa Sipendre. Bertahun-tahun dia kumpulkan uangnya, dia simpan cengkehnya di dalam rumahnya berkarung-karung. Hanya dalam jangka waktu berapa menit habis, ludes, dimakan si jago merah, api. Begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Maka cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, tidak ada yang mampu menahannya. Jadi harta nomor satu, harta yang kita pakai, yang kita gunakan, dan itu akan hancur. Kalau bukan harta yang duluan meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkan harta, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta nomor dua, yaitu harta yang kita makan dan kita minum. Ketahuilah, harta yang kita makan dan yang kita minum akan masuk menjadi daging, menjadi darah, dan sebahagiannya menjadi kotoran. Akan keluar menjadi kotoran. Itulah harta kita. Yang kita pakai akan hancur, yang kita makan dan minum akan keluar menjadi kotoran. Itulah harta yang kita cari pagi, siang, sore, malam, yang kadang-kadang kita tidak peduli asal daripada harta itu dari cara yang haram atau dari cara yang halal. Dan ada harta yang ketiga. Inilah yang sering dilupa oleh kaum muslimin. Harta apa itu Bapak Ibu sekalian? Harta yang dikekalkan, harta yang terus menerus menjadi harta kita di dunia ini, bahkan sampai di negeri akhirat. Yang mana harta yang dikekalkan? Harta yang dikekalkan, harta yang terus menerus menjadi hartanya kita di dunia dan di akhirat, adalah harta yang kita pergunakan di jalan Allah. Di antaranya harta yang kita pergunakan pergi haji atau pergi umroh. Itu harta yang kekal. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Sementara harta yang kita tinggalkan saat kematian menjemput nyawa kita, maka harta itu akan menjadi harta warisan, akan diambil alih oleh anak-anak kita, keturunan kita. Bukan milik kita yang sebenarnya. Tetapi harta nomor tiga, harta yang dikekalkan, kadang-kadang kita kikir pada diri kita sendiri. Kalau kita bersedekah untuk berpartisipasi dalam pembangunan masjid, pondok pesantren, untuk kebaikan, untuk membantu fakir miskin, menolong keluarga-keluarga kita yang kesusahan, yang sedang kesulitan hidupnya, kita sadar bahwa itu adalah harta yang kekal. Apa yang kita infakkan, apa yang kita sumbangkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sebenarnya di dunia ini sampai di akhirat. Itulah yang akan menunggu kita. Maka bersyukur dan berbahagialah Bapak Ibu sekalian. Mendaftar umroh berarti kita memanfaatkan harta kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar harta itu menjadi harta yang kekal, yang akan menjadi harta kita di dunia ini dan harta kita di negeri akhirat. Harta adalah sesuatu berupa kepemilikan, baik itu berupa benda ataupun berupa uang, termasuk sawah, kebun, harta perniagaan, harta yang diusahakan seperti binatang ternak, ada kendaraan, ada rumah, ada perabot rumah tangga, dan segala hal yang kita miliki, semua itu adalah harta. Dan demikian pula uang yang kita miliki, semua itu adalah harta. Harta dan kedudukan harta dalam Islam menjadi salah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia melalui hak penggunaan. Ada tata cara penggunaannya, yakni bagaimana harta tersebut dapat dipergunakan, dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan menjadi jalan pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sejarahnya dan bagaimana caranya supaya harta kita ini menjadi bernilai? Maka tentunya kita harus berhati-hati di dalam mencari harta. Karena sedikit banyaknya harta yang kita dapatkan itu ada tanggung jawabnya, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa nanti harta kita itu di akhirat akan ditanya dari mana asalnya dan dibelanjakan kemana.
dipergunakan kemana? Itulah harta kita. Akan ditanya dari mana asalnya, bagaimana cara memperolehnya. Apakah dari cara yang haramkah atau dari cara yang halal? Kemudian setelah diperoleh, dilarikan kemana itu harta? Dibawa kemana itu harta? Dibelanjakan kemana itu harta? Ada pertanyaannya nanti di akhirat, di padang mahsyar. Lalu bagaimana bisnismu? Bagaimana rumahmu? Bagaimana kendaraan kita? Ingat bahwa harta yang kita kumpulkan dari hasil bisnis, harta yang kita kumpulkan lalu membangun rumah, harta yang kita kumpulkan lalu membeli kendaraan, membeli sawah, membeli kebun, membeli ruko, dan berbagai macam. Ingat, harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, harta itu halalnya dihisab. Harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal akan dihisab, akan ditanya dengan pertanyaan yang sangat tajam. Sedangkan harta yang haram itu, kita peroleh harta kita dengan cara yang haram, akan diazab, dan sudah pasti diazab. Maka berhati-hatilah dalam pengelolaan harta ini. Dihisab dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakan. Kemudian diazab ketika tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena banyak di antara kaum muslimin memandang enteng tentang tata cara memperoleh harta. Ada di antaranya dengan cara korupsi. Ada di antaranya memperoleh harta dengan cara menipu. Iya, hati-hati. Dikatakan 1 liter kalau kita jual bensin ternyata tidak cukup. Dikatakan 1 liter kalau menjual gula pasir ternyata tidak cukup. Jangan katakan 1 liter, 1 bungkus lebih benar. Jangan katakan 1 liter, iya 1 botol lebih benar. Iya. Jadi dicocokkan, saya tidak menjual liter, tapi saya menjual per bungkus atau per botol. Harganya sekian. Karena kapan kita katakan per liter dan tidak cukup, berarti kita telah melakukan manipulasi, penipuan. Maka harta yang diperoleh dengan cara manipulasi jelas haramnya, dan itu sudah pasti diazab. Sudah pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memperoleh harta dengan cara riba. Ingat bahwa sekecil-kecilnya harta yang kita peroleh dengan cara riba, yaitu dosanya, yaitu sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Nauzubillahi min zalik. Itu dosa yang paling kecil itu. Belum dosa yang paling besar. Baru yang paling kecilnya saja dari dosa riba itu sama berzina dengan ibu kandung sendiri. Waliyazubillah. Maka dikatakan di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga Allah akan menanyakan tentang 4 perkara yang akan ditanyakan oleh Allah. Pertama, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Umur kita ini pertanggungjawabannya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Pernah dikasih muda oleh Allah, dikasih kekuatan oleh Allah, dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih waktu senggang oleh Allah. Waktu senggang, kesempatan, usia sehat, kemana itu dibelanjakan? Apa kemana itu dimanfaatkan waktu senggang kita? Kemudian kedua, tentang ilmu, diamalkan atau tidak? Ilmu yang kita dapatkan diamalkan atau tidak? Yang ketiga, tentang hartanya, di mana dia peroleh, kemana dia habiskan? Kemudian yang keempat, tentang tubuhnya, capek atau lelahnya untuk apa? Jadi tubuh kita ini ada semua tanggung jawabnya. Capek atau lelahnya tubuh kita ini kita pergunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, semua ada pertanggungjawabannya. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang muslim, tentu kita memiliki yang disebut dengan rukun Islam. Ketika datang seorang laki-laki di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, laki-laki ini bertanya tentang akhbirni anil Islam, khabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islam bunyal Islamu ala khamsin, syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa tasawmu ramadan wa tuhijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu didirikan di atas 5 landasan, di atas 5 pondasi.
Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan solat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat harta dan juga zakat fitrah. Kemudian yang kelima, menunaikan haji dan umrah bagi yang mampu. Dan ketika laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW itu, sebenarnya 3 yang ditanyakan, maka laki-laki ini pergi tanpa meninggalkan bekas. Tidak ada bekas, tidak ada juga tanda-tanda bahwa laki-laki ini adalah seorang musafir, orang yang baru melakukan perjalanan panjang. Tidak ada tanda-tandanya. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa laki-laki itu tadi? Maka sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bahwa laki-laki itu tadi huwa Jibril. Iya, yu'allimuhum dinuhum. Dia adalah malaikat Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Dalil ini dijadikan sebagai sebuah dalil atau alasan bahwa malaikat Jibril itu bisa berubah wujud menjadi manusia. Malaikat Jibril berubah wujud menjadi manusia. Datang kepada Rasulullah SAW, bertanya tentang Islam. Rasulullah menjawab. Tapi jawabannya Rasulullah itu menjadi pelajaran penting bagi kaum muslimin, khususnya sahabat, sekaligus bagi seluruh kaum muslimin. Kalau masalah syahadat, masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, ada tersendiri penjelasannya. Kita akan fokus membahas yaitu haji atau umrah bagi yang mampu. Bapak dan Ibu sekalian, masih banyak di antara kita yang salah persepsi. Dia menyangka, mereka mengira bahwa umrah itu tidak wajib. Kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji, maka Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan umrah. Jadi umrah itu sebenarnya hukumnya adalah wajib 1 kali dalam seumur hidup, sebagaimana wajibnya haji 1 kali dalam seumur hidup. Karena haji dan umrah itu adalah merupakan satu kesatuan yang tak boleh dipisah-pisahkan. Iya, maka kewajiban haji dan kewajiban umrah ini adalah merupakan rukun Islam. Makanya sebahagian besar dari para ulama, utamanya dari kalangan imam mazhab, ya, mereka sebahagian berpendapat bahwa umrah itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim sekali dalam seumur hidupnya. Kalau sudah pernah pergi umrah 1 kali, berarti kita telah menunaikan kewajiban. Tapi saya mau tanya dulu, siapa di sini yang baru mau umrah? Angkat tangan. Yang baru mau umrah, angkat tangan tinggi-tinggi. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Iya, sudah selesai. Makasih banyak. Berarti kesempatan bagi kita di tanggal 10 Desember dan juga di tahun-tahun mendatang untuk menunaikan kewajiban kita. Maka kita mempersiapkan hati, mempersiapkan lahir batin menuju ke Baitullah. Jadi umrah itu hukumnya adalah wajib. Maka tidak ada alasan bagi kita, khususnya bagi orang-orang yang mampu, untuk tidak menjalankan ibadah umrah. Bapak dan Ibu sekalian, karena kita akan menjalankan ibadah umrah, maka tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sebenarnya umrah. Saya mau tanya dulu, apa itu umrah Bapak Ibu? Ada yang tahu di sini apa itu umrah? Setiap ada orang yang mau berangkat umrah, kita sebut umrah. Ada orang yang baru pulang umrah, pulang umrah. Mau mendaftar umrah, kita sebut umrah. Setiap saat kita sebut umrah ini. Nah sekarang pertanyaan, apa itu umrah? Karena jangan sampai sering kita ucapkan umrah, 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 tapi kita tidak tahu apa sebenarnya itu umrah. Nah, kita akan mengkaji apa sebenarnya arti daripada umrah. Jika dipandang dari tata bahasa Arab, umrah itu artinya berkunjung. Berkunjung adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja di satu tempat yang selalu dikunjungi. Dikatakan demikian karena umrah dapat dilaksanakan kapanpun tanpa terikat dengan waktu tertentu. Hal ini berbeda dengan ibadah haji yang hanya dikerjakan oleh umat Islam di bulan-bulan haji saja dan sekali setahun. Kalau umrah, dia dilakukan di tempat tertentu. Di mana kita melaksanakan ibadah umrah Bapak Ibu sekalian? Kita melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram, khususnya di
Ka'bah, di Baitullah. Kemudian kita akan melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Prosesi umrah akan diakhiri dengan tahallul, mencukur rambut. Iya, tetapi umrah ini dimulai dari tempat mikot sambil berpakaian ihram. Di mana tempat mikot? Tempat mikotnya itu ada beberapa tempat. Karena kita nanti di Madinah, tiba di Madinah, maka berarti saat kita akan meninggalkan kota Madinah, kita akan singgah di sebuah tempat mikot yang disebut dengan Bir Ali atau Zulhulaifah. Kita akan singgah di Masjid Bir Ali atau di Masjid Zulhulaifah. Apa yang akan kita lakukan di sana? Ya, sambil memakai pakaian ihram, berwudu dengan sempurna, kita akan masuk ke dalam masjid. Sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat di sana. Terserah salat sunnah apa saja. Salat sunnah wudu, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah duha kalau waktu duha, salat sunnah mutlak, bebas salat sunnahnya di sana. Iya, setelah selesai salat sunnah, maka kita akan keluar meninggalkan Masjid Bir Ali Zulhulaifah menuju mobil bus. Di sana di mobil bus, iya kita akan untuk memulai umrah sambil membaca lafaz niat, labbaik Allahumma umrah. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk umrah. Tapi belum kita bahas secara rinci ini, karena ada nanti saat manasik inti. Jadi inti daripada umrah itu adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dalam rangka untuk ibadah, mulai dari niat, kemudian mikot, di tempat mikot, tawaf, sa'i, tahallul. Itulah umrah. Dan umrah ini dilaksanakan kapan saja. Mau dilaksanakan di musim haji, mau dilaksanakan di bulan apa saja, setiap hari waktunya, 24 jam waktunya kalau umrah. Tidak ada batasan waktu. Itulah umrah. Beda kalau haji. Haji itu ada waktunya, hanya bisa dilaksanakan di musim haji. Tanggal berapa inti daripada haji itu? Inti pelaksanaan haji dilaksanakan tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi berapa hari? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kurang lebih 6 hari saja puncak daripada pelaksanaan ibadah haji. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjalankan ibadah umrah, Allah Subhanahu wa taala mengundang kita kembali untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kemudian umrah itu, Bapak dan Ibu sekalian, disebut sebagai Al-Hajjul Asghar. Umrah juga bisa disebut sebagai Hajjul Asghar atau haji kecil. Kenapa dikatakan haji kecil? Karena orang yang umrah belum tuntas melaksanakan seperti wukuf di Padang Arafah belum dilaksanakan, mabit di Musdalifah belum dilakukan, kemudian melakukan pelontaran di Jamarat itu belum dilakukan. Iya, makanya dikatakan umrah itu haji kecil. Walaupun umrah itu haji kecil, Bapak dan Ibu sekalian, akan tetapi kita patut berbangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu istimewanya pelaksanaan ibadah umrah itu. Karena ibadah yang kita kerjakan luar biasa banyak pahalanya. Belum kita melaksanakan ibadah umrah, baru kita tinggalkan Madinah, pergi di Masjid Kuba, salat 2 rakaat di Masjid Kuba. Setelah kita bersuci dari rumah, berwudu dari rumah atau dari hotel, pergi ke Masjid Kuba, kita naik bus ke sana ke Masjid Kuba, 2 rakaat, pahalanya sudah sama dengan umrah 1 kali. Belum sampai kita ini di Mekah, baru di Masjid Kuba kita salat 2 rakaat, pahalanya sudah sama dengan umrah satu kali. Sedangkan salatnya kita di Masjid Nabawi 2 rakaat saja sama dengan 1000 rakaat di Indonesia. Masya Allah. Dan itu hanya diperoleh bagi orang-orang yang berangkat ke sana, berziarah ke sana, berkunjung ke sana. Luar biasa. Selanjutnya, tentu umrah itu ada syarat wajibnya. Yang pertama, syarat wajib daripada umrah yaitu hendaklah orang yang melakukan ibadah umrah itu beragama Islam. Jadi kalau dia non muslim tidak diterima umrahnya dan tidak diterima juga masuk Saudi karena Masjidil Haram atau Mekah itu tanah haram Mekah tidak boleh dimasuki orang-orang kafir.
yang ber-KTP non muslim, tidak boleh masuk di sana. Demikian pula kota suci Madinah, tidak boleh dimasuki orang-orang non muslim, hanya Islam yang bisa ke sana. Berarti kalau begitu hanya orang yang beragama Islam yang bisa melaksanakan ibadah umrah. Yang kedua, balik dewasa. Jadi kalau ada anak-anak kecil kita bawa anak tak pergi umrah, anak itu belum wajib umrah, tetapi baru tahap pembelajaran. Sama kalau anak kecil di rumah kita ajari sholat, usia 7 tahun diajari sholat sebagaimana petunjuknya Rasulullah Muhammad SAW. Ajarilah anakmu sholat ketika sudah berusia 7 tahun, dan pukullah anakmu ketika dia meninggalkan sholat ketika berusia 10 tahun. Kenapa anak kecil usia 7 tahun sudah diajari sholat? Agar dia terbiasa sholat. Kalau sudah terbiasa sholat, dia cinta dengan sholat. Ya, kalau dia cinta dengan sholat, maka akan melekat kewajiban itu dalam dirinya, sehingga dia tidak meninggalkan kewajiban sholat. Dia sudah balik. Lalu, kalau anak kecil melaksanakan ibadah umrah, pahalanya untuk siapa? Anak kecil yang melaksanakan ibadah umrah, pahalanya untuk kedua orang tuanya. Sama halnya anak kecil yang mengaji, anak kecil yang tilawatil Quran, anak kecil yang rajin beribadah, rajin sholat, belum balik, belum dewasa, pahalanya untuk orang tuanya. Jadi luar biasa kalau kita didik anak kita ini di atas agama, karena pundi-pundi ibadah, pundi-pundi amal itu sangat banyak yang akan mengalir terus-menerus kepada orang tuanya. Nanti kalau anaknya sudah balik, sudah dewasa, barulah dia beribadah untuk dirinya sendiri. Paham sampai sini Bapak Ibu? Jadi balik. Yang ketiga, bebas dari perbudakan. Artinya orang yang pergi umrah itu hanya orang yang merdeka. Kalau dia budak, kalau dia hamba sahaya, maka tidak wajib umrah. Tetapi sudah tidak ada lagi budak saat ini. Ya, Saudi Arabia juga sudah menghapus yang namanya perbudakan atau sistem hamba sahaya. Jadi pembantu itu tidak boleh disamakan dengan budak. Pembantu adalah orang merdeka yang bekerja sebagai pegawai, sama dengan pegawai, bukan budak. Nah, kalau budak lain status hukumnya. Budak tidak wajib umrah. Kemudian yang keempat yaitu mampu. Adapun indikator kemampuan, yang pertama mampu dari segi biaya. Orang yang pergi umrah mampu dari segi biaya. Boleh jadi ada orang yang tidak mampu dari segi biaya, tapi dibiayai oleh orang lain. Contoh, orang tua dibiayai oleh anaknya. Masya Allah, luar biasa itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada rezeki kita, lantas kita kasih berangkat umrah orang tua tak? Itulah luar biasa hadiah istimewa dari anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha memberangkatkan umrah orang tuanya. Alhamdulillah ada di tempat ini. Ada di tempat ini, ada di tengah-tengah kita yang memberangkatkan umrah orang tuanya. Masya Allah. Dan saya berharap lebih banyak lagi di pemberangkatan yang akan datang memberangkatkan umrah orang tuanya. Tidak usah lagi orang tuanya yang bersusah payah, tua mi kasihan, tidak bisa mi terlalu fokus mencari uang. Iya, maka saatnya kita mengabdi, saatnya kita membalas budi baik orang tua yang telah mengandung kita, melahirkan kita, dipertaruhkan nyawa satu-satunya. Saat kita dilahirkan, orang tua kita dulu berkata, satu kakinya orang yang mau melahirkan itu di atas di dunia, satunya itu berada di kuburan. Antara hidup dan mati, dia lahirkan kita. Pendarahan lagi, ada berapa tetes darah yang keluar karena gara-gara kita dilahirkan. Setelah itu kita menetek, kita menyusu. Yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Selama 2 tahun lamanya. Selama 2 tahun lamanya kita dikasih susu oleh orang tua kita, disapi kita, dirawat kita ketika sakit, dimandi kita, dikasih makan kita, dibesarkan kita dengan kasih sayang. Betul-betul marah itu orang tua kita kalau ada yang menyakiti anaknya. Iya, Masya Allah. Dan ketika kita besar, sudah anak-anak disekolahkan, dikasih kuliah, dikasih menikah, maka saatnya ketika orang tua kita sudah tua, berikan hadiah istimewa, umrahkan dia. Tidak usah bilang-bilang, pulang pakai mendaftar baru kasih tahu, mama tanggal sekian nanti mau pergi jalan-jalan ke tanah suci beribadah. Itu adalah pemberian istimewa. Tapi di antara di sini ada mungkin yang sudah meninggal orang tuanya ya. Salah satunya atau dua-duanya, bapak tak, ibu tak, atau salah satunya atau dua-duanya. Coba angkat tangan tak yang sudah ada yang meninggal orang tuanya, 1 atau 2.
Rata-rata Masya Allah. Ya, terima kasih banyak. Maka kesempatan bagi kita nanti ketika umrah untuk wajib, umrah wajib, karena umrah pertama itu umrah wajib ya. Ya, karena walaupun kita nanti itu lebih 10 hari perjalanan tapi satu kali jadi umrah untuk dirita umrah pertama. Kalau ada kesempatan umrah kedua, bukan untuk kita Bapak Ibu ya. Itu untuk orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi. Siapa itu? Orang tua tak salah satunya kita umrohkan. Iya. Ambil mikot, apakah di Tan'im, apakah di Ji'rana, kemudian kita umrohkan orang tua kita. Iya, kita umrohkan orang tua kita. Dengan harapan pulang nanti di Indonesia, saya mau cari uang yang halal, saya mau cari rezeki yang halal, saya mau serius mencari rezeki yang halal, saya mau berangkatkan umrah orang tuaku. Itu komitmen kita. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mampu dari segi fisik. Tahu? Punya kekuatan untuk menjalankan ibadah umrah. Karena mengingat umrah ini kita akan melakukan perjalanan panjang dari Bulukumba ke bandara. Dari bandara kita akan terbang 12 jam ke Madinah. Dari Madinah kita akan turun dari pesawat menuju ke ruang terminal. Dari situ kita akan berjalan naik ke mobil bus. Dari mobil bus kita akan ke Madinah, selanjutnya turun dari hotel. Dari hotel kita akan bolak-balik antara hotel dan Masjid Nabawi 5 kali sehari semalam. Kadang-kadang juga ada jamaah menunggu waktu sholat di Masjid Nabawi, menunggu waktu, memperbanyak ibadah di sana. Karena memang itu yang menjadi tujuan utamanya kita adalah pergi beribadah. Jadi kadang di sana itikaf, mengaji di sana, berzikir di sana, berdoa di sana, menangis di sana. Setelah kita butuh kekuatan untuk itu. Butuh fisik, butuh kekuatan untuk itu. Makanya harus mampu dari segi fisik. Bagaimana dengan nenek-nenek? Ya, nenek-nenek yang sudah sakit-sakitan, kakek-kakek saya yang sudah sakit-sakitan, tentunya pergi ke masjid dibatasi. Karena walaupun kita sholat di hotel, afdal juga. Yang penting ada di kota suci Madinah dan di kota suci Mekah. Nanti ada waktu-waktu tertentu harus ke masjid saat tawaf, saat sa'i. Kenapa? Karena umrah. Tapi kalau tidak mampu di waktu-waktu 5 waktunya, tidak mampu karena tulang keropos, karena rematik, karena sakit pinggang, sakit lututnya kalau jalan terlalu jauh, maka sekali-sekali itu didorong. Ya, didorong pergi ke masjid, didorong saat tawaf. Karena ada di atas itu, yaitu orang Arab yang disewa untuk mendorong saat tawaf, saat sa'i. Jadi tidak usah khawatir. Jadi tidak mampu kita dari segi fisik, tapi mampu kita membayar orang yang mendorong kita. Ya, dari situ lagi kemampuannya. Tidak mampu dari segi fisik, tapi mampu membayar orang yang bisa mendorong kita, pakai kursi roda dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mampu dari segi ilmu. Harus ikut manasik. Karena manasik itu akan dipaparkan tata cara pelaksanaan ibadah umrah. Makanya kita wajib ikut manasik. Karena ada namanya mampu dari segi ilmu. Walaupun ada uang walaupun kuat fisik tapi tidak kita tahu tata caranya, maka tentu tidak mampu juga. Maka harus ikut manasik. Kemudian yang kelima, ditemani mahramnya. Kalau perempuan yang pergi, ditemani suaminya atau ditemani saudara laki-lakinya, ditemani omnya, saudara laki-lakinya bapaknya, saudara laki-lakinya ibunya, ditemani kemenakannya. Intinya ditemani oleh mahramnya, orang yang haram menikah dengan kita. Iya. Ada yang bertanya, Ustaz, saya terlanjur mendaftar, tidak sama ke mahramku ini, bagaimana ini? Maka perbanyak istighfar, perbanyak bertobat. Dengan setitik harapan, mudah-mudahan umrah yang akan datang saya sudah bersama dengan suami tercinta. Umrah yang akan datang saya bersama dengan bapak saya, saudara laki-laki saya, kakek saya, atau orang yang haram menikah dengan saya. Ya itu ya. Jadi bersyukurlah kepada Allah, berangkat umrah sama mahramnya yang perempuan. Kenapa? Karena ada riwayat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang laki-laki akan pergi berjihad fisabilillah, berperan di jalan Allah. Sementara istrinya akan pergi menunaikan haji. Bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, temanilah istrimu pergi berhaji.
temani istrimu. Rasulullah memalingkan dia. Awalnya dia mau pergi berjihad, kemudian laki-laki ini disuruh menemani istrinya untuk pergi berhaji. Ya, inilah yang menjadi dalil bahwa perempuan yang pergi itu ditemani mahramnya. Ya, ya seperti itu. Kalau tidak ditemani oleh mahram, berbanyak bertobat dan beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima istighfar dan taubat nasuha kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mau umrah, maka kita harus pastikan 5 pasti namanya Bapak Ibu. Ada namanya 5 pasti. Yang mana itu 5 pasti? Pasti travelnya. Kita mau berangkat umrah tanggal 10 Desember, travelnya apa Bapak Ibu? PT Pandrita Makkah Al-Mukarramah. Ayo sama-sama. PT Pandrita Makkah Al-Mukarramah. Kemudian pastikan izinnya. Ada izinnya. Ada izinnya. Nomor PPIU namanya. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Kemudian selanjutnya pasti jadwalnya. Jadwalnya tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 10 Desember. Tidak boleh digeser. Kenapa? Karena tiketnya sudah di booking sejak bulan Agustus yang lalu. Sudah berapa bulan tiketnya di booking? Tiket di booking duluan, baru cari orang. Jangan cari orang baru cari tiket. Itu mina biasa ada travel tertunda. Ditunda 1 minggu bereng, minggu depan pi bereng. Akhirnya ada lagi informasi, bulan depan pi bedeng baru berangkat. Akhirnya ada lagi informasi, tahun depan pi bedeng. Akhirnya tidak ada informasi. Kenapa? Karena tidak ada tiketnya. Iya, kalau kita tiket duluan yang disiapkan. Karena tiketnya kita hanya 95 Bapak Ibu. 95 tiketnya kita. Karena tiba-tiba ada saudara kita ini, saudaraku Solihin, beliau Solihin mendaftar, mau juga berangkat, maukah berangkat juga? Ya, ini Pak Haji Arifudin, ada temanku mau berangkat juga. Bagaimana nih Pak Haji? Saya carikan tiket. Dengan bersusah payah, PT Pandrita Makkah Al-Mukarramah Pusat cari tiket. Nah, tiketnya tidak boleh harus di sama-sama pemberangkatan tak 10 Desember. Cari dapat tiket 1. Alhamdulillah, masuklah 1 orang, langsung dia bayar tunai kemarin dulu. Iya, langsung dia ambil kopernya, langsung bawa uang, kemudian langsung dia ambil kopernya. Karena rezekinya dia, tidak ada sebenarnya tiket. Tiba-tiba saya cari tiket, dapat 1, maka berangkatlah dia. Mengapa seperti itu? Begitu mudah, karena ada panggilannya. Kenapa orang berangkat ke Tanah Suci begitu mudah? Karena ada panggilannya dari Allah. Kalau ada panggilan dari Allah, pasti mudah, insya Allah. Tidak ada yang mampu menghalang-halangi kita. Kemudian, yang ketiga, pasti terbangnya jamnya. Jamnya jam berapa nanti kita terbang? Insya Allah nanti terbangnya itu kita sesudah sholat duhur tanggal 10. Tapi karena sering banjir di Jeneponto, saya kemarin itu, siapa yang saya temani di sini ya? Datang di imigrasi. Iya, banyak ya. 15 orang jamaah datang di imigrasi. Hari Rabu kemarin. Jam 9 kita tiba di Jeneponto. Ternyata tinggi sekali banjirnya. Tidak boleh diterobos, itu banjir, bahaya. Jam 9, jam 10 kita muter lagi ke bawah. Sehingga di masjid. Sholat, kemudian istirahat di sana selama 6 jam. Jam 9 sampai jam 3 dini hari kita tinggalkan masjid, banjir juga sudah mulai surut, sudah bisa dilewati. Nah, kalau begitu antisipasinya nanti di tanggal 9 Desember kita sudah harus turun untuk jaga-jaga. Bagaimana, setuju? Jangan sampai banjir lagi, nah wah, tertahan kita. Makanya kita harus cepat-cepat turun. Di mana kita tiba? Di masjid bandara. Karena kalau di masjid kita tiba, ada kesempatan beribadah. Bertobat memang lagi di sana. Bersihkan diri di sana, banyak istighfar di sana, mengaji di sana. Masih sempat juga ketemu dengan keluarga yang mengantar kita. Ini hikmahnya juga sering banjir. Dan perlu informasi, di Maros kemarin itu tenggelam dan Parepare. Banyak orang hilang. Banyak harta-harta yang hanyut. Banyak rumah yang tenggelam. Banyak binatang juga seperti sapi, kerbau hanyut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, selama beberapa hari ini bangun ki salat tahajud Bapak Ibu jam 3 malam. Bangun ki salat tahajud jam 3 dini hari di waktu sahur. Banyak-banyak ki berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan,
minta pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita semua supaya pemberangkatan semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti terbangnya. Kita nanti terbang selama kurang lebih 12 jam. Insyaallah tiba di Madinah sore tanggal 10 juga. Tanggal 10 Desember. Kita akan masuk di hotel malam. Ya, pembagian kamar. Kemudian setelah itu makan malam di hotel. Kemudian masuk salat maghrib dan salat isya di Masjid Nabawi di jamak qasar. Digabung itu salatnya. Karena pasti sudah lewat waktu maghrib. Saat kita tiba di Madinah itu sudah malam. Berarti kita belum sempat salat maghrib karena di jalan ke di Biski. Maka nanti kita salat maghrib di Masjid Nabawi. Kemudian yang keempat, pasti hotelnya. Hotel juga sudah di booking sejak bulan 8. Di Madinah itu namanya hotel Skyview. Jaraknya hanya kurang lebih 100 meter dari Masjid Nabawi. Ya, jalan ki hanya beberapa menit saja sudah tiba di Masjid Nabawi. Sementara di Mekah, nama hotelnya adalah Al-Massa Grand. Lurus dari Al-Massa Grand dapat pintu satunya Masjidil Haram. Di sebelah kiri kita ada bangunan yang menjulang tinggi ke angkasa. 800 meter tingginya. Hampir 1 kilo. Namanya Tower Zamzam. Karena kita akan menyaksikan betapa tingginya itu bangunan Tower Zamzam dengan jam raksasanya. Yang ada tanda bulan sabit. Itu besar sekali itu. Itu ratusan kilo emas murni. Berada di atas puncak Tower Zamzam. Dan di Tower Zamzam itu hotel juga. Ada 800 kamar di atas disiapkan. Untuk siapa? Untuk kaum muslimin yang mau menginap di sana. Hanya saja, ya insyaallah murah ji. Hanya 8 juta satu malam. Tapi ada juga murah yang tidak kelihatan Ka'bah. Kalau tidak kelihatan di Ka'bah, biasa 4 juta satu kamar satu malam. Makanya mahal kalau mau nginap di situ. Tapi untuk pemberangkatan 10 Desember, kebetulan tidak ada yang pesan kamar di sana. Tidak ada je. Kemudian pasti visanya. Visanya harus pasti terbit. Karena persyaratan masuk ke tanah suci Mekkah dan Madinah itu, masuk di Saudi Arabia harus ada paspor. Dipastikan paspor itu disimpan baik-baik. Kalau dikasih nanti harus ada visa umroh. Visa umrohnya itu nanti berlaku 3 bulan Bapak Ibu. Artinya kalau tiap bulan kita mau pergi umroh di Al-Mukarramah bisa ji. Iya, karena berlaku 3 bulan. Misalnya toh kita berangkat nanti bulan 12. Bulan 1 berangkat lagi bulan 2 19 Februari kan ada lagi saya bimbing 19 Februari tidak perlu lagi mengurus visa karena ada wisata. Kecuali mau kita nanti ikut umrah Ramadan harus ada visa baru karena sudah lewat nih kadaluarsa visanya karena hanya 3 bulan berlakunya. Ada visa yang 1 tahun berlakunya namanya visa bebas keluar masuk Saudi Arabia. Berapa harganya itu visa? Visa bebas itu harganya 110 juta. Beli nanti visa bebas 1 tahun biar kita tiap bulan naik turun. Tinggal kita sendiri yang beli tiket. Harga tiket kan 17 juta ji. Pergi maki umrah kan ada wisata, cari hotel sendiri di atas. 17 juta sudah cukup pergi maki. Kalau ada visa bebas, harga visanya 110 juta, kurang lebih, bisa kurang bisa lebih. Ini hanya taksiran harga saja. Jadi pasti visanya. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebelum kita berangkat, ini dia inti daripada acara kita. Di antara inti acara kita persiapan wajib sebelum berangkat umrah, yaitu lengkapi dokumen dengan baik. Iya. Apa itu dokumennya? Ada paspor, ada visa akan diuruskan oleh PT Pandrita Mekkah Al-Mukarramah. Mempersiapkan fisik dan mental, latihan-latihan memang pakai jalan-jalan subuh. Kemarin dulu Tante Indah Dewi Yana, saya lihat naik sepeda, melaju kencang. Saya dari jauh lihat, Tante Indah ini yang naik sepeda. Oh, latihan-latihan memang ini Tante Indah ini. Ya, jadi jalan kaki memang maki putar-putar di sekitar kampung tak. Ya, kenapa? Karena di atas itu kita tidak tahu berapa ratus meter itu, berapa kilo itu mau dilewati. Kalau bolak-balik antara masjid dengan hotel, berapa kilo dalam 1 hari itu mau dilalui, mau dijalani. Latihan-latihan memang sekarang. Persiapkan fisik kita. Iya.
Saat kita sa'i, ada kurang lebih 400 meter dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah 7 kali kita mau bolak-balik, berarti berapa kilo mau dilalui? Persiapkan fisik. Iya, jalan-jalan subuh sudah salat subuh, jangan ada yang tidur. Pergi jalan-jalan. Ada yang bilang, biasa aja saya Ustaz, kalau sudah salat pergi mencangkul. Dan jauh kebun saya, ada sekitar 3 kilo saya jalan kaki. Oh, tidak ada masalah kalau begitu. Tidak ada masalah. Yang saya maksud itu yang tidak sering jalan-jalan. Ya, jadi saatnya kalau sudah memasak, ibu-ibu keluar jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan fisik kita, kekuatan kita, butuh kekuatan dan butuh mental juga. Jangan sampai ada yang bilang, rata-rata jamaah umrah itu kalau mau berangkat umrah, rata-rata susah hatinya. Galau, apa mau aku kerja ini di atas? Santai saja. Tidak ada yang sulit di atas Bapak Ibu. Tidak ada yang susah. Semuanya gampang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asalkan saja kita tetap menjaga persatuan, menjaga soliditas, insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya. Kemudian membaca dan memahami buku manasik. Semuanya sudah dikasih buku manasik kan? Kecuali Ibu Erni belum diambil kopernya ya. Siapa yang belum ambil kopernya Bapak Ibu? Angkat tangan. Yang belum ambil cover 1, 2. Iya, sisa 2 orang yang belum ambil cover ya. Baik. Jadi baca-baca itu buku manasikta, utamanya yang pintar membaca. Kalian tidak pintar membaca, tidak usah. Ya, insya Allah nanti ada bimbingan. Diajak nanti di Makkah dan di Madinah. Tidak usah khawatir. Kemudian mempersiapkan pakaian. Pakaiannya sudah dijahit Bapak Ibu? Iya, Masya Allah. Pasti yang ibu-ibu ini model-modelnya pasti cantik-cantik ya. Bapak-bapak juga tidak mau kalah. Pasti banyak yang bermodel. Ada juga yang bermodel jas ya. Bermodel jas kayak ajiku ini, Haji Arifuddin, bermodel jas. Persiapkan pakaian, tidak usah terlalu banyak. Paling cukup 3 lembar. Kenapa? Banyak pakaian baru di atas dijual. Yang kita bawa hanya uang saja. Jangan sampai penuh memang pakaian kita bawa, apa mau kita tempati oleh-oleh. Ya, paling banyak itu 3-4 lembar tambah pakaian dalam, pakaian khusus. Laki-laki nanti dia karena ada manasik kedua, praktek tawaf apa nanti di kota ya. Praktek nanti ada prakteknya nanti. Jadi belum ada praktek hari ini, belum ada praktek. Praktek memakai pakaian nanti di manasik inti. Ya, nanti bawaki juga obat-obatan. Obat-obatan. Kalau ada jamaah yang mau suntik flu supaya tidak terkena flu karena cuacanya nanti dingin. Ada biasa tubuhnya rawan terkena cuaca dingin, mudah flu. Di Bantayan di Kimia Farma itu ada dibayar 250.000. Namanya vaksin flu. 1 tahun itu tidak flu. Karena saya bulan 3 vaksin flu, jarang saya flu. Kalau flu ringan dan bisa dihilang dalam waktu sekejap. Namanya vaksin flu. Bukan berarti dijamin tidak flu, tetap flu, tapi sekilas hilang flu-nya. Karena namanya vaksin flu. Kalau ada nanti yang mau pergi vaksin flu, beritahu saja saya, nanti kita antar ke sana. Atau kalau mau berangkat sendiri, boleh. Tapi harus dilapor dulu, mau datang vaksin flu. Supaya dokternya, yang mau vaksin itu standby. Harus dilapor dulu, makanya bagus kalau bareng-bareng. Tapi kalau tidak terbiasa, tidak mau lagi divaksin, terlalu banyak vaksin Pak Haji. Berapa kali main divaksin? Maka bisa membawa obat-obat anti flu. Ya, sana flu dan lain-lain. Bawa habatus sauda dan madu. Kalau obatku saya itu Bapak Ibu sekalian, kalau flu biasanya tidak jadi flu, habatus sauda dan madu. Itu saja habatus sauda dan madu, insyaallah obat antibody untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan obat-obatan yang lainnya bagi yang mengkonsumsi obat rutin dari dokter, biasanya karena jantung, karena penyakit tertentu, harus pastikan bawa obat tak. Yang ada biasa itu obat rutin dari dokter. Ya, karena saya tidak tahu ini siapa yang sakit begini, saya tidak tahu. Jadi masing-masing kita siapkan obat tak. Dan perlengkapan pribadi. Kemudian ikuti manasik umrah. Datangi Grafari. Yang punya HP Android, HP besar, nanti datang di Grafari, di dekatnya mall itu ada Grafari. Sesudah Loka 21. Ya, di situ ada Grafari Telkomsel.
mendaftar di sana untuk program internet selama di Saudi Arabia. Kita bayar hanya tidak tahu lebih 200 atau lebih 300. Saya lupa. Ada mungkin lebih 200, ada juga 300. Nanti kalau kita sudah mendaftar, nanti akan diaktifkan dia selama di atas langsung otomatis aktif. Maka bisa ki video call, bisa ki WA, bisa ki Facebook, bisa ki media sosial. Kalau tidak kita daftari, biar HP tercanggih tidak bisa dipakai di atas, kecuali hanya video dan foto-foto. Tidak bisa ki menelpon kalau kita tidak daftari. Ya, karena kenapa? Lain negara. Kemudian mengikuti arahan dari tour leader. Insya Allah untuk 10 Desember tour leadernya atau pimpinan rombongannya adalah saya sendiri. Saya tidak serahkan kepada orang lain. Kemudian ketika di pesawat, yang diperhatikan selama dalam pesawat, Bapak Ibu sekalian, jangan bercanda soal bom. Kalau masuk nanti di Bandara Makassar, jangan sekali-kali bercanda dengan teman-teman tas apa itu ke bawah? Tas hitam, ada bomnya di dalam, langsung kita ditangkap, diborgol. Ya, karena ada undang-undangnya sekarang. Siapapun yang bercanda dan menyebutkan kata-kata bom di bandara, maka secara otomatis langsung diambil sama petugas tanpa ada pertanyaan. Jadi jangan bercanda tentang bom. Dan ini sudah banyak korbannya. Sudah banyak orang yang ditangkap gara-gara bercanda di bandara tentang bom, menyebutkan kata-kata bom. Kemudian kedua, smartphone dimatikan selama di atas pesawat supaya tidak mengganggu perjalanan, supaya tidak mengganggu mesinnya pesawat. Tapi kalau tidak mau dimatikan, ada namanya mode pesawat. Ada di situ diklik mode pesawat, gambar pesawat, maka secara otomatis HP sudah tidak bisa lagi menerima sinyal. Ya, sama dengan mati. Bisa dipakai foto-foto, dipakai video, tapi sudah tidak bisa lagi dipakai nelpon. Kenapa? Sudah hilang jaringannya. Namanya mode pesawat. Kemudian kita akan melaksanakan tayamum. Kalau tiba waktu sholat di pesawat, ada tayamum. Ya, tetapi insya Allah nanti selama perjalanan, kalau tidak ada penundaan nanti dari maskapai, lancar perjalanan kita, tidak ada waktu sholat yang kita lalui selama dari Makassar ke Madinah. Nanti tiba di Madinah baru ada waktu sholat maghrib dan isya. Nanti di manasik inti diajarkan tentang tata cara tayamum. Sholatlah dengan tertib. Ketahui tata cara penggunaan toilet di pesawat. Ada videonya? Oh iya. Ini ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu tahu tata cara menggunakan WC di pesawat. Mari kita ikuti videonya. Dari lavatory ini termasuk mewah ya, dengan lampunya yang membuat lebih elegan. Nah, karena ini secantor ini gantungan baju ada di sini. Dua pintu ini, cara mengunci pintu dari dalam tinggal. Kalau mau dikunci ke kiri, kalau mau dibuka, iya. Dari sini ada tempat tutup rokok, tapi di sini no smoking, penerbangan. No smoking ya, tidak boleh merokok dalam toilet. Nah, di sini juga disediakan lirika. Ini lucu banget ya namanya. Jadi itu adalah gelas kecil untuk membasuh setelah. Ini ada gelas untuk ambil air sedikit, dibasuh saat kita habis kencing. Tempat sampah yang berada di bawah ya langsung. Dan caranya cuma ditekan aja ke bawah. Kencing ke bawah untuk tempat sampah ya. Ini tempat sampah. Nah, sekarang kita cobain sinnya atau wasofonya yang ada di Airbus 320 Neo ini. Ini tempat sabun sebelah kiri ya. Dipencet, kemudian muncul sabunnya. Ini untuk air. Tuh airnya, pencet satu kali masuk, keluar airnya. Iya. Iya. Itu untuk yang panas. Untuk tisunya ada di sebelah kiri atas. Ini untuk tisu. Sama si wastafel ini. Iya. Turunkan di tempat sampah. Iya, iya. Ada tandanya. Pastikan tertutup rata. Ada tanda orang membuang sampah. Kalau misalnya buang air besar atau buang air kecil, cara menggunakan toilet, kita buka dulu ke atas. Gelas atau tisu atau sebagainya, karena akan membuat blok. Ya, misalnya habis kencing. Habis tersumbat. Iya. Setelah buang air, Kita- jangan lupa untuk tutup penutup kloset agar
virus atau bakteri itu nggak akan ada perubahan. Dan Setelah buang air besar, misalnya ada jamaah yang buang air besar, secara tegang itu warna biru, maka semua kotoran itu akan tersedot, karena kekurangan air, maka kita ceboknya pakai tisu, karena kekurangan air. Tak boleh juga menggunakan air, baru terair sebentar tisunya. Iya. Ini ya, ini. Jangan lupa untuk mencuci tangan setelah 2 hari. Dan paling bagus ya selama 20 detik agar kuman dan Dirapikan, dibersihkan kembali, itu dilap-lap dengan menggunakan tisu, baru dibuang di tempat sampahnya. Nah, Untuk membuka pintu, kita kayak tadi tekan, digeser ke arah kanan, didorong keluar ke dalam. atau ditarik ke dalam, ya. Ditarik ke dalam, ya. Itu tutorial penggunaan toilet di pesawat. Jangan lewatkan peragaan keselamatan. Jadi nanti pramugari akan memperagakan tata cara menggunakan pelampung dalam kondisi gawat darurat. Kita ikuti semua. Sampaikan ke pramugari atau tour leader jika ada keperluan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, misalnya ada yang haus, butuh air, maka kita sampaikan ke pramugari di belakang, pergi minta air. Jadi nanti pesawat itu kita akan dibagikan gelas, di gelasnya disimpan. Nanti kalau butuh air, kalau haus, minta di pramugari di belakang atau di depan. Ya, nanti kita akan arahkan. Jangan rebahkan kursi waktu makan. Jadi ya, itu kan pada saat kita tidur boleh di setel kursinya ke belakang. Tapi saat makan harus dikembalikan posisi semula. Ada yang ditekan di sini. Kemudian jangan bawa makanan yang berbau. Iya, jangan mengambil tempat bagasi orang lain. Jadi pas di atas tempat duduk kita ada bagasi, ada untuk cabin ya. Ada untuk cabin, maka kita simpan barang-barang kita di atas tempat duduk kita. Kenapa? Karena saat kita simpan barang cabin kita di belakang atau di samping, setengah mati nanti saat mau turun. Kenapa? Karena jauh tempat kita menyimpan barang. Maka pastikan barang itu, barang cabin kita simpan di atasnya kita, karena ada yang terbuka biasanya itu. Kemudian jangan mengambil tempatnya orang lain. Jadi kursi itu Bapak Ibu sekalian di pesawat masing-masing ada nomornya. Misalnya nomor 1A, 1B, 1C. Ada nomornya secara berurut. Maka kita duduk sesuai dengan nomor urut kita. Nanti kalau seumpamanya ada suami istri berpisah di atas. Berpisah, saya mau sama duduk dengan suaminya. Ternyata pada saat duduk terpisah tiketnya. Bagaimana caranya? Tenang maki saja, duduk dulu. Tenang maki dulu, nanti terbang pesawat. Kalau bagus tenami, baru diatur. Diatur kembali, dipertemukan suami istri atau dengan teman-temannya. Ya, tapi saat kita karena kita tidak tahu, karena kan langsung pada saat boarding pass tidak bisa diatur di situ pada saat boarding pass. Ya, karena ada yang boarding di sini, ada yang boarding di sana. Semuanya konter itu berfungsi. Sehingga kadang-kadang suami istri itu berpisah jauh sampai 5 kursi ke belakang. Saat pesawatnya sudah terbang, barulah kita diatur. Yang ini disuruh ke sana, yang ini disuruh ke sini, supaya bertemu dengan suami istri atau keluarganya atau teman-temannya. Kemudian tertiblah saat naik dan turun dari pesawat. Tangganya itu tinggi Bapak Ibu sekalian. Tangganya tinggi, kita berpegangan ke kanan dan ke kiri. Berpegangan harus hati-hati, utamanya orang tua harus dibantu sama yang muda-muda. Kenapa? Karena jangan sampai kaki kita ini keseleo. Ini harus hati-hati. Nyamankan diri Anda selama dalam perjalanan. Dari Makassar menuju ke Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Ini pilotnya ya, sopirnya pesawat sudah mulai terbang.
Whiskey Hotel 531 PBKP, tempat Kingston Romeo 18. 18, thank you, wings somebody 1 second. Line enter 0904, airborne time 20, contact Makassar radar 1275. Heading 1275, 1094, terima kasih Pak. Check. Pesawatnya sudah terbang. Terlihat rumah-rumah, bangunan-bangunan hanya seperti semut. Setelah itu tidak ada kelihatan sama sekali. Di bawahnya dan di atasnya kita hanya warna biru. Sama saja kita melihat ke bawah warna biru. Ada awan, melihat ke atas warna biru juga. Kita akan meninggalkan Makassar menuju Sri Lanka, tapi tidak singgah di Sri Lanka. Selanjutnya kita akan menuju Saudi Arabia. Di bawahnya kita ada awan. Selanjutnya kita akan sampai di Madinah. Bangunan-bangunan yang ada di sekitar Madinah, khususnya yang dilewati saat kita menuju ke bandara, sudah mulai terlihat. Hotel-hotel tinggi, gedung-gedung, bangunan-bangunan perkampungan di Madinah sudah mulai terlihat. Menunjukkan sebentar lagi pesawat akan segera landing di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz di kota Madinah. Dan kita doakan pilot kita. Kita terus doakan pilot kita karena dia yang memegang kendali. Ya Allah, berikan kekuatan, berikan kemampuan, ya, berikan bimbinganmu kepada pilot yang membawa seluruh penumpang pada hari ini, ya Allah. Jangan jadikan pilot yang membawa kami menjadi orang yang lalai. Jadikan dia berhati-hati dan waspada, karena nyawaku ada, ya apa kita namanya, nyawa ada di tangan Allah. Tapi pilot ini ya sebagai penentu keselamatan juga. Ya sudah tiba di bandara. Pesawat sudah mulai landing. Pijit. Ya, terus kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, kita balik lagi menghadap ke selatan. Ya, tangan diletakkan di atas pundak, baru dipijit. Ya, insyaallah. Masya Allah, jamaah umrah dari Al-Mukarramatur sedang saling memijit. Masya Allah. 4, 5. Iya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Ya, saya
bisa masih duduk ya.